Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, sama dengan minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar lagi tentang adzan dan iqamah. Sebelumnya, silahkan kalian buka LKS kalian masing-masing, bab tata cara adzan dan iqamah. Apa itu adzan? Adzan adalah kata-kata seruan untuk memberitahukan masuknya sholat fardu. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Mari kita dengarkan nusa adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Doa sesudah adzan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Pasti anak-anak sudah bisa semua ya bunyi doa sesudah adzan. Untuk adzan subuh ada tambahan lafal setelah bunyi hayya 'alal falah, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Iqamah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan atau dimulai dengan menyebut lafadz-lafadz yang hampir sama dengan lafadz adzan. Ada yang sudah pernah iqamah di sini? Apa sih hukum iqamah? Hukum iqamah adalah sunnah. Selain iqamah dikumandangkan sebagai pemberitahuan bahwa sholat akan segera didirikan, iqamah juga dikumandangkan pada saat ada angin kencang dan bayi baru lahir. Nah, pada bayi yang baru lahir, di telinga kanannya dikumandangkan azan. Lalu di telinga kirinya dikumandangkanlah iqamah. Teman-teman sudah tahu belum lafadz iqamah seperti apa?
Kita dengarkan baik-baik yuk contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah teman-teman, seperti halnya ketika kita mendengar lafaz azan, ketika kita mendengar lafaz iqomah pun disunahkan untuk menjawab dengan lafaz yang sama seperti yang dikumandangkan oleh muazin, kecuali pada lafaz-lafaz berikut ini. Ketika kita mendengar lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita yang mendengarkannya menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Selanjutnya ada syarat sah adzan. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi ketika adzan tapi waktunya masih 5 jam katakan, itu tidak boleh ya anak-anak. Yang kedua dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Jawa. Yang ketiga ada adzan dan iqomah harus dengan suara nyaring atau pakai mikrofon ya. Selanjutnya adalah tertib dalam mengumandangkan. Lafalnya harus tertib, tidak boleh yang awal ditaruh di akhir atau yang akhir ditaruh di awal. Syarat sah adzan yang kelima adalah dilakukan oleh satu orang, tidak boleh bergantian atau bersama-sama. Yang terakhir adalah muadzin harus laki-laki dan muslim yang berakal. Yang perempuan nggak boleh adzan ya. Yang terakhir yaitu adab ketika adzan dan iqomah. Yang pertama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi, ketika mau adzan harus wudhu dulu ya. Lalu, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang baik akhlaknya dan merdu suaranya serta nyaring. Sebenarnya tidak harus merdu juga nggak apa-apa ya anak-anak. Yang keempat, dilakukan di tempat yang tinggi kecuali jika menggunakan pengeras suara. Karena sekarang musola atau masjid sudah ada mikrofonnya, jadi tidak harus di tempat yang tinggi. Yang kelima yaitu dilakukan secara berdiri kecuali uzur atau berhalangan. Keenam, menolehkan wajah ke sebelah kanan ketika menyeru hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri saat menyeru hayya 'alal falah. Yang ketujuh, melakukan tarji' ketika adzan, yaitu menyebut 2 kalimat syahadat secara lirih sebelum dinyaringkan atau dikeraskan. Yang kedelapan, melakukan tatwib ketika adzan subuh, yaitu menyebut kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali, seperti yang Bu Titin tadi jelaskan ya. Yang kesembilan, meletakkan jari-jari tangan di kedua telinga ketika adzan dengan tujuan untuk meninggikan suara. Dan yang terakhir adalah berdoa dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah mengumandangkan adzan.
Oke anak-anak, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Silahkan sharing bersama guru kalian ya. Anak-anak, untuk tugas hari ini kalian silahkan mengerjakan 2 soal yang ada di slide video. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda. Jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.